carilah si B itu, minta pahala kepada mereka. Kira-kira bisa ngasih apa? La haula wala quwwata illa billahil ikhlas sepertiga malam bangun orang kalian, cukuplah Allah yang lihat. Kita mau bersih-bersih menolong orang lain, gak usah nyari wartawan dulu. Gak usah nyari wartawan, cukuplah Allah, cukuplah Allah, cukuplah Allah. Kalau sudah cukup Allah, gak butuh yang lain. Kalau orang gak cukup dengan Allah, berarti butuh dengan yang lain. Butuh pengakuan dari saudara kita, butuh penghormatan dari orang lain. Tapi kalau sudah cukuplah Allah, yang lain udah kita gak butuh lagi. Artinya gak butuh dihormati, gak butuh penilaian dari siapapun juga. Cukuplah siapa? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah. Hakikatnya cukup Allah. Ngapain cari hakikat yang lain? Ni'mal maula, sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya yang jadi wakil kita. Urusan kita hakikatnya wakilkan kepada Allah di balik ikhtiar kita. Itulah orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Cukuplah siapa? Allah saja. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, maqasidut tasawuf. Tujuan ilmu tasawuf adalah at-tamassuku bil faqri wal iftiqar. Berpegang teguh kepada at-tamassuk bil fakri wal iftikor. Fakir, iftikor butuh. Kalau dalam ilmu fikih, fakir itu adalah terendah, penghasilan gak dapat, kebutuhan banyak, namanya fakir, ya, maksudnya miskin. Dalam ilmu tasawuf yang disebut fakir itu adalah fakir kepada Allah, butuh kepada Allah, itu mahal. Hati butuh kepada Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, mata kita masih bisa melihat sampai hari ini, alhamdulillah. Mulut kita bisa bicara sampai hari ini, alhamdulillah. Kaki kita bisa melangkah sampai hari ini, alhamdulillah. Kemana ibu melangkahnya? Alhamdulillah ke pesantren di sini, alhamdulillah ke masjid rumah Allah, alhamdulillah ke majelis ilmu dan majelis zikir. Kira-kira panca indera sampai bisa berfungsi sampai hari ini, kekuasaan kita atau kekuasaan Allah? Ini yang harus kita bangkitkan kesadaran yang pokok, di mana kita harus sadar bahwa diri kita digenggam oleh Allah. Nabi sering bersumpah, wallazi nafsi biyadi, demi zat Allah yang senantiasa menggenggam diriku. Setiap tarikan nafas di situ takdir Allah. Di setiap tarikan nafas di situ ada nikmat Allah. Hatinya merasakan kekuasaan Allah. Allah yang menggenggam 7 lapis langit bumi, aras sebagai makhluk yang paling agung, semuanya digenggam oleh Allah. Nah, hati kita harus merasakan seperti itu. Pasti tenang hati kita, pasti damai hati kita. Tidak akan ada rasa takut urusan dunia, urusan rezeki. Ingin damai seperti itu apa enggak? Ya Allah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian, dalam kitab Al-Iqlun Nafis bi Mudumi Jawahir Tadris, dikarang oleh mursyid pendiri tarekat Idrisiyah Syekh Ahmad bin Idris, dihakimi Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam dieksekusi, akan dimasukkan ke dalam kepalan api yang besar, berminggu-minggu itu saking besarnya api, untuk dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalamnya. Lalu diborgol tangan dan kakinya. Itu Nabi Ibrahim sudah diborgol tangan dan kakinya di depan api yang membara. Detik-detik akan dilemparkan, itu diraut mukanya, wajahnya, gak ada sedikit pun rasa takut. Kok bisa begitu ya? Kalau kita kira-kira gimana ya kalau kondisi sudah begitu? Nah, datanglah malaikat Jibril. Hai Ibrahim, aku akan tolong. Bagaimana kata Nabi Ibrahim? Aku nggak butuh pertolongan, cukuplah Allah. Ya Allah,
Kok bisa gitu ya keimanannya? Itulah kata Syekh Ahmad bin Idris, beliau ada pada makom tabwir, penyerahan total kepada Allah. Udah berserah total kepada Allah, saking yakinnya kepada Allah, gak ada sedikit pun keraguan. Itulah puncak hamba takwid, berserah diri kepada Allah. Gak ada di wajahnya itu rasa gimana? Rasa takut. Kalau kita takut sedikit, takut sama istri gimana? Gimana tuh wajahnya? Itu Nabi Ibrahim datang malaikat Jibril mau ngasih pertolongan, ditolak. Lalu dilemparkanlah Nabi Ibrahim keluar dari kata-katanya sebelum masuk ke dalam api. Hasbunallah, cukuplah Allah, kata lisan siapa? Nabi Ibrahim keluar dari hati yang paling dalam. Allah perintahkan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim masuk ke dalam api seperti masuk ke kulkas, adem. Ya Allah, ini mas sembako naik dikit demo nanti di PHK baru berita, akan di PHK baru berita, sudah panas dingin. Ya Allah, iman kita di mana? Nah, itu makna at-tamasuk bil fakri wal iftiqar, rasa butuh yang kuat kepada Allah. Al-alimuna, kata Sayyidina Khalil, orang-orang yang sudah mengenal marilah kepada Allah, butuh kepada Allah, sangat kuat butuhnya kepada Allah. Setiap detiknya merasakan butuh dengan Allah. Mata kita butuh dijaga oleh Allah, mulut kita supaya bisa bicara butuh dengan Allah, kaki kita bisa melangkah butuh kepada Allah. Allah butuhnya kepada Allah luar biasa. Asyadul kiram, sangat butuhnya kepada Allah. Itulah orang yang ma'rifat kepada Allah. Belajar tasawuf supaya hati kita at-tamasuk bil fakri wal iftiqar ila Allah, supaya punya hati yang sangat bergantung kepada Allah, yang sangat butuh kepada Allah, jauh dibandingkan butuh kepada sembako. Ibu-ibu, butuh dengan sembako, butuh dengan Allah. Yang benar. Coba beras tinggal sedikit, berita suami akan di PHK, gimana? Ketar-ketir apa enggak? Ketar-ketir. Ya Allah, hati kita belum butuh kepada Allah yang hakiki. Coba lihat dalam Al-Quran, 309 tahun Ashabul Kahfi menyelamatkan imannya, dikejar-kejar oleh penguasa kafir, akhirnya sembunyi di gua, tidur ketiduran. Berapa hari? 309 tahun. Bayangkan kan, 309. Makan apa enggak? Enggak. Minum apa enggak? Enggak. Tidur 309 tahun. Tubuhnya enggak apa-apa. Kenapa? Karena Allah hakikatnya yang menyehatkan walaupun tanpa makanan dan minuman. Nah, iman kita harus sampai ke sana. Adanya kisah Ashabul Kahfi, iman kita supaya kokoh. Jangan hanya bersandar kepada materi, jangan hanya bersandar kepada benda. Bersandarlah hati kita kepada Allah. Itu maksud dan tujuan Allah mengisahkan surah Al-Kahfi tentang Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi 309 tahun tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa, tidur saja, tapi sehat ketika bangun. Bahkan ketika bangun serasa setengah hari katanya. Itulah harus iman kepada sang penguasa, sang pengatur yang maha, yang hakiki. Dia adalah Allah. Itu makna at-tamasuk bil fakri wal iftiqar, menciptakan orang-orang yang jiwa batinnya bersandar penuh kepada Allah, butuh banget kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dibandingkan butuh kepada benda, kepada harta. Makanya orang bertasawuf itu gak gampil emosi, diledek, dihina seperti Nabi, senyum saja. Faidah khatabahumul jahiluna qalu salam. Orang-orang bodoh meledeknya, dibalas salam. Air susu dibalas air tuba. Air tuba dibalas air susu.
air tuba dibalas air susu. Orang berbuat jahat, dia jawab dengan kebaikan, dia balas dengan kebaikan. Dia marah, kita jawab dengan senyum. Sudah bisa atau belum? Inilah PR kita. Kata para ulama sufi, as-sufiyu kal ardh. Ulama sufi yang hatinya bening itu seperti bumi yang kita injak ini. Di mana yang kotor-kotor, yang bau-bau dilemparkan di atas bumi, betul kan? Kita buang air kecil kemana? Ke bumi. Buang air besar kemana? Sampah dari dapur kemana? Ke bumi. Tapi walayah minha illa kullu malihin. Tapi tidak keluar dari bumi kecuali yang indah-indah, yang baik-baik. Buah-buahan keluarnya dari mana? Bumi. Sayur-sayuran keluarnya dari mana? Bumi. Bumi dibawa, dilempar yang kotor-kotor, yang bau-bau, tapi tidak keluar dari bumi kecuali yang baik-baik. Itulah hati ulama sufi. Maka kita belajar ilmu tasawuf itu supaya kita lapang dada. Itu hati, Pak. Efektif dakwah karena akhlak, karena hatinya besar, hatinya berlapang dada. Lagi sholat dititihi dengan kotoran, nanti gak marah, nanti gak membenci. Makanya ada satu kisah di zaman sekalian. Ketika Nabi wafat, itu sahabat sedih luar biasa, apalagi keluarga Nabi. Datanglah Sayyidina Abu Bakar kepada putrinya Aisyah. Hai Aisyah, adakah sunnah Nabiku yang belum aku kerjakan? Maka kata Ummul Mukminin Aisyah, engkau adalah orang yang semangat menjalankan sunnah Nabi. Tapi ada satu yang kau jalankan. Apa wahai Aisyah, katanya? Nabi itu setiap hari dia pergi ke jalan sampai ke ujung pasar itu, katanya. Setelah sampai ke ujung pasar itu, karena dia dulu dari rumahnya bawa makanan dan minuman. Sudah sampai ke ujung pasar itu, dia menemui seorang laki-laki buta, orang Yahudi, cuma sendirian. Nabi ngasih makanan langsung dengan tangannya ke mulutnya. Tiap pagi seperti itu. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, kalau demikian besok aku akan melaksanakan sunnah Nabi itu. Siapa di rumah bawa makanan dan minuman. Kemudian menelusuri jalan itu sampai ujung pasar. Ternyata dicari seorang laki-laki tua, buta, Yahudi lagi agamanya, bukan Muslim. Dicari, ternyata ketemu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dia ingin menjalankan satu sunnah Nabi yang belum pernah dijalankan. Lalu sudah ketemu, langsung disuapin, Pak. Pas disuapin, marah itu si kakek Yahudi yang buta. Ini siapa dia kasih makan, katanya? Kata Abu Bakar, ini biasa ngasih makan tiap hari. Bukan, katanya. Dimarahin lagi. Ada apa ini? Lalu kata si kakek-kakek Yahudi itu, orang yang biasa ngasih makan kepadaku sebelum dimasukkan ke lidahku, karena aku sudah tua, maka dia merumat dengan mulutnya sendiri. Setelah makanan itu lunak, baru dimasukkan ke bibirku. Jadi aku menikmati makanan itu. Berarti kamu bukan dia tiap hari, tiap pagi ngasih makanan kepada Nabi. Setelah disitu Sayyidina Abu Bakar, ternyata Sayyidina Abu Bakar ngasih bukan asal. Kalau yang kampanye kasih kaos gitu kan? Nabi enggak, dikunyah dulu karena tahu ini sudah kakek-kakek buta lagi. Dikunyah dulu, setelah dilumat baru dimasukkan ke bibir. Nabi selalu ngaku, kakek, aku bukan orang yang suka ngasih makan tiap pagi. Karena yang suka ngasih makan tiap pagi sudah meninggal. Lalu kata si kakek itu, siapa? Muhammad. Nangislah si kakek itu. Kenapa?
Karena setiap hari si kakek Yahudi yang buta itu tiap hari memaki-maki nama Muhammad SAW. Setiap hari mencaci maki nama Nabi Muhammad, benci aja Nabi Muhammad. Ternyata yang dicaci maki itu suka memberikan makan setiap pagi kepada dirinya. Nangislah sekarang di Bali, tanya Abu Bakar yang nangis, sekarang tinggal si kakek-kakek Yahudi yang menangis. Wahai saksikanlah aku akan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kenapa? Melihat akhlak Nabi, melihat kemuliaan Nabi, melihat care-nya Nabi, perhatian Nabi pada orang-orang yang lemah. Itulah ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Pak jadi orang rakus kayak monyet. Ya, orang korupsi sampai triliunan. Emang yang dimakan sehari 100 kali makannya? Kalau monyet di sini penuh, kakinya penuh Pak. Itu orang-orang yang punya nafsu amarah itu seperti binatang. Maka dengan belajar tasawuf, sifat kebinatangan itu akan dibersihkan oleh Allah. Sehingga yang ada adalah rasa kasih sayang kepada sesama. Itulah figur contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ibu berbagi kepada saudara? Siapa bangga? Yang pintar jangan pelit dengan ilmunya. Yang kaya jangan pelit dengan hartanya. Yang punya kekuatan jangan pelit dengan kekuatannya. Tolong saudara kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati ini adalah nomor satu. Dari hati yang bertinggi inilah akan memancarkan akhlakul karimah. Yang keempat, tawtinur rahmah, tawtinul qalbi ala rahmah wal mahabbah. Tawtin waqona yuwatinu tawtin, dipenuhi, diisi hatinya dengan rahmat kasih sayang wal mahabbah dan cinta. Waduh, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di hati orang yang belajar tasawuf gak ada kebencian kepada siapapun juga. Gak ada tempat di hatinya untuk benci, untuk hasad, untuk iri kepada siapapun juga. Tawtinur rahmat, tawtinur qalbi ala rahmah wal mahabbah. Justru hati dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Maka Bapak Ibu sekalian, kita ini harus seperti dokter. Datang pasien sakit perut dimarahin apa enggak? Gimana kalau ada dokter datang orang yang sakit perut dimarahi gitu? Kabur apa enggak? Ada pasien sakit matanya diobati atau dimarahi? Kita harus seperti tabib atau dokter, seperti Nabi. Ainur rahmah, matanya melihat dengan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Jangan seperti Al-Bojo. Tahu Al-Bojo kan? Datang ya, langsung tebas apanya? Lehernya. Ini dari Ustadz, jangan sampai orang jauh dari sekitar kita. Lihat Al-Quran mengajarkan kepada Nabi, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadlan ghalidul qalbi lam fadlu min hawli. Dengan sebab rahmat Allah diturunkan kepada hati Nabi. Sebab hati Nabi dibersihkan oleh malaikat Jibril. Mulai usia 4 tahun, usia 10 tahun, usia 40 tahun sampai mau Isra dan Mi'raj, dibersihkan hatinya. Tidak ada kebencian kepada saudaranya. Yang ada rahmat dan kasih sayang. Bagaimana rahmatillah? Itu semua sebab rahmat Allah. Lintalahum, engkau jadi lembut, engkau jadi pengasih, engkau jadi penyayang. Walau kunta fadlan ghalidul qalbi, seandainya kau kasar mulutnya, kasar perangainya, pasti orang-orang Mekah akan menjauh dari sekitarmu. Tapi Nabi mendapatkan rahmat Allah, lembut, kasih sayang, penyayang. Mereka justru dekat dengan Nabi, satu persatu membacakan 2 kalimat syahadat. Dengan sebab apa? Rahmat Allah, lembut. Jangan sampai ustaz itu ahli bid'ah, itu ustaz bid'ah, saya ustaz sunnah. Ada yang gitu kan? Ada yang gitu kan? Ada di medsos. Ikutlah kajian kami, ulah ustaz sunnah, jangan ngaji ke ustaz bid'ah. Baik,
Jadi menjudge kepada orang lain seperti apa tadi? Al-Mujur. Harus seperti apa? Dokter, obati, tanya keluhannya, diagnosis, kemudian kasih resep, sembuh. Kita kepada siapapun juga harus seperti itu, seperti dokter di hadapan pasien-pasiennya, penuh dengan kasih sayang, ingin menyembuhkannya. Terakhir yang kelima, maqasidut tasawuf, tujuan belajar tasawuf adalah at-tajamul bil akhlaqil karimah. At-tajamul, memperindah dengan apa? Bil akhlaqil karimah, dengan akhlak yang mulia. Ujungnya belajar tasawuf adalah goyatul tasawuf al akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Kalau merasa orang belajar tasawuf dalam hakikatnya tapi gak peduli dengan tetangganya, bohong tasawufnya itu. Ramal namanya itu. Gak peduli dengan tetangganya, asik zikir sendiri tapi gak memperhatikan saudaranya, keluarganya, tetangganya, bohong itu bertasawufnya. Bertasawuf yang benar itu semakin dalam tasawufnya, semakin indah dengan akhlak yang mulia. Yang dicontohkan dari Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak kepada Allah ketika sholat khusyuk. Tidak berakhlak kepada Allah ketika sholat Allahu Akbar, takbirnya benar menurut ilmu tajwid, bacaannya benar, rukunya benar menurut ilmu fikih, tapi hatinya tidak khusyuk. Itu tidak beradab kepada Allah ketika sholatnya. Pak, berani kan? Ada yang pernah diundang sama Prabowo ke istana? Ada, coba angkat tangan. Ada yang pernah diundang? Saya juga enggak. Kasihan. Kita diundang oleh Allah sehari semalam 5 kali, bukan oleh presiden, bukan oleh gubernur. Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, penguasa jagat raya, diundang oleh Allah sebagai penghormatan kepada manusia. Manusia supaya ada munajat kepada Allah. As-salatu mahal munajat, kata Sayyidina Abdullah. Salat itu tempat yang mengadu hamba kepada Allah 5 kali. Nah, kalau tadi dipanggil sama Prabowo sudah berhadapan-hadapan, kita malah pegang handphone saja, tengok kanan, tengok kiri, kira-kira kurang ajar atau enggak? Bagaimana dengan Allah? Ya Allah, Allahu Akbar. Ingat cicilan belum di baju nas. Ingat ibu-ibu pilih baju yang mana ya, bagian muka undangan. Ya Allah, itu enggak beradab kepada siapa? Kepada Allah. Nah, jadi yang kelima ini adalah ujung goyang dari tujuan ilmu tasawuf, supaya berakhlak yang mulia. Lihatlah Nabi hidup di tengah masyarakatnya, di keluarganya. Nabi bersabda bahwa khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Dalam rumah tangga Nabi bersabda, sebaik kalian wahai para laki-laki, yang terbaik di antara kalian untuk keluarga kalian, terbaik untuk istrinya, terbaik untuk anak-anaknya. Aku adalah orang yang terbaik bagi keluargaku. Nabi tampil di keluarga, saudari tauladan. Nabi tampil di tengah masyarakat, jadi contoh. Nabi tampil di negara perang, jadi contoh. Dimanapun Nabi jadi contoh, karena akhlaknya yang mulia. Jadi contoh yang terbaik, teladan yang terbaik di dalam hidupnya. Mudah-mudahan yang 5 tujuan tasawuf ini bisa kita dapatkan semuanya. Gak usah susah hirup, kata orang Cibagusan. Kalau yang 5 ini dapatkan, susah hirup. Susah hirup teh hatena gimana? Goreng kalapur. Hatenya jelek kepada orang lain. Tapi kalau yang 5 ini dapatkan, belajar ilmu tasawuf, maka hidup ini menjadi leluasa. Kita akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Kita bacakan istighfar dulu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mari kita buka kedua matanya. Sebelum tangan kita munajat kepada Allah.
Baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Mari kita bacakan kalimat thayyibah dari hati yang paling dalam. Hudurul qalbi ma Allah, hadirkan hati bersama Allah. Lisan zikir, hatinya ikut zikir. Afdalul dzikri fa'lam annahu la